Hai Brandmates, kenalin gue Lele, mahasiswa semester 2 jurusan Branding Prasetya Mulia yang akan memandu Ngobrol Brand. Hey, what's up Brandmates? Welcome to Ngobrol episode 14. Yay! Yeay, ya ampun Le, nggak berasa banget ya. Tiba-tiba ngobrol udah sampai episode 14 aja nih. Ya nih Ci, gak kerasa banget. Tapi Ci, ngomong-ngomong ya, kita belum kenalan nih Ci. Mungkin Cici boleh kenalin diri dulu mungkin ya, terlebih dulu kan gitu. Oke Le, mungkin kenalin semua ya Brandmates. Nama gue Amanda Arsya Mudita atau biasa dipanggil Amanda. Gue dari Branding Angkatan 2019. Oke, mantap. Nah, kalau gue, guys, Brandmates, gue Levina, biasa dipanggil Lele dari jurusan Branding Angkatan 2021. Oke. Nah, jadi Brandmates kita berdua hari ini akan memandu Ngobrol episode 14. Yang hari ini tuh kita akan bahas tentang the power of influencer marketing. Keren banget ya, Le? Bener banget, wah seru banget gak sih? Tapi by the way, anyway busway ya guys, kita gak mungkin gak sih kita mau ngebahas topik yang keren ini, tapi kita ngobrol cuma berdua doang gak sih Ci? Betul banget lah, masa cuma berdua. Setiap episode di Ngobren kan kita selalu kedatangan guest speaker yang keren-keren banget kan, Le? Wadidaw, ya bener banget dong. Nah kira-kira ada yang bisa nebak gak nih guest speakernya siapa ya? Waduh, disuruh nebak nih ya. Kasih clue boleh sih, Le? Oke, gue kasih clue ya. Clue lagi. Jadi dia itu tuh kayak influencer gitu. Wow. Terus dia tuh tiktokers gitu guys. Kayak followersnya tuh ada 280.000. Wow. Terus itu sama Instagramnya juga 85.000. Oke, wow keren banget ya sih. Nah, dulu tuh gue ngeliat dia itu tuh dia sempet kayak ngelewat FYP gue gitu. Karena kan dia cewek ya guys, sebenarnya cewek, tapi tuh kayak banyak banget yang komen video-video ini kayak aduh ganteng banget gitu, sebenarnya cewek gitu lah. Gimana tuh? Waduh, ya udah kalau gitu Le, boleh langsung di-spill aja deh biar Brandmates gak penasaran juga kali ya. Oke, baiklah. Kita langsung aja panggil Jacqueline Chandra. Halo Jack. Oh, halo guys. Ini Hai. panggilannya Brandmates. Betul. Brandmates. Yes. Oke, nah mungkin Jacqueline sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, mungkin ada beberapa Brandmates yang belum kenal juga nih. Mungkin boleh lu mengenalkan diri dulu, mungkin dari nama, angkatan, dan jurusan lu. Oke, jadi kenalin nama aku Jacqueline. Aku dari jurusan bisnis 2020. Asalnya dari Surabaya. Jadi ngomongnya masih belum bisa gua lu gitu ya. Masih aku kamu nih. Gak apa-apa. Kita nge-adjust ya Ci ya, berarti ngomong aku kamu ya Ci ya. Oke, kamu. Oke, aku. Oke, lanjut. Tapi nih ya, tanpa nunggu lama lagi nih. Aduh, gue udah gak sabar nih ya bakal ngobrol sama Jack. Oke, jadi pertama-tama nih ya Jack. Kan kita udah tahu nih ya semua. Kayak lo tuh influencer, wow gitu kan. Nah, boleh kali ya Jack dikasih tahu ke para brandmates ini semuanya tentang personal branding apa yang lo milikin di sosial media, dan lo tuh aktif di sosial media apa aja sih? Oke, jadi sebelumnya aku tuh sebenarnya bukan influencer sih sebutannya, karena aku ini adalah baru klaim diri aku tuh sebagai content creator kan. Kalau influencers kan emang kayak yang orang-orang yang membawa dampak influence kepada orang-orang gitu. Aku belum sampai situ sih, tapi aku lagi berjalan nih menuju ke sana. Jadi as content creator, aku itu membawain konten itu lebih ke lifestyle gitu. Jadi ada beauty, ada sport juga. Jadi tentang kehidupan sehari-hari aja gitu sih, lebih seringnya. Kalau sosial medianya di mana aja nih, Jack? Lu aktifnya? Kalau sosial media sih Instagram. Terus di TikTok juga lumayan aktif. Terus mungkin sosial media cuma main 2 itu kali ya. Dulu sempat punya Twitter, cuma nggak jalan gitu. Jadi cuma 2 itu aja. Oke. Oh ya, tapi ngomong-ngomong kalau Brandmates mau tahu lebih dalam tentang personal branding kayak yang tadi udah disebut juga tuh sama Jacqueline, atau
Brainmates mau tahu juga tentang tips-tips branding lainnya, boleh kepoin Instagram dan TikTok @brandingprasmo. Mantap. Karena di situ kita banyak banget juga konten-konten yang informatif dan juga menarik ya tentang branding dan marketing. Yes. Gitu. Oke. Mungkin kita akan masuk ke background story lu nih, Jack. Mungkin kan sampai sekarang udah dikenal banyak orang, followersnya tadi banyak banget sampai hampir 200K ya, lebih gitu ya tadi yang tadi Lele ngomong, kills. Nah, tapi awalnya itu lu kenapa sih bisa mulai dikenal banyak orang? Masih inget gak ceritanya? Jadi awalnya tuh dulu aku tuh bukan orang yang suka sosmedan gitu loh. Aku lebih ke kayak jarang pegang HP yang kayak gitu-gitu kan. Soalnya dulu tuh aku suka banget kan main basket. Jadi iya jarang aja gitu kayak dandan ke sosial media dan segala macam tuh jarang banget. Nah, waktu tuh awal mula karena pandemi kan. Terus waktu pandemi itu lagi lulusan SMA, otomatis bulan Maret itu udah nggak ada pelajaran dong. Jadi dari bulan April sampai nanti masuk Prasmul bulan Agustus itu nggak ada kerjaan sama sekali. Terus jadi kayak lagi ngetren juga kan, baru ada aplikasi TikTok yang lagi ngehits juga waktu itu. Jadi coba-coba deh main TikTok. Tapi sebelum main TikTok itu sebelumnya sempat ada suka upload video basket gitu, cuma nggak aku konsistenin, cuma ya iseng-iseng upload aja kan. Jadi di Instagram itu udah ada base audience basket gitu, terus aku bawa ke TikTok itu tentang kayak POV sih dulu, lebih pertama itu ke POV gitu, jadi kayak bawain story yang sedih-sedih, biasanya tentang cinta gitu kan. Terus kalau enggak kayak video-video transisi aja gitu. Terus nggak lama kan dulu waktu pandemi nggak ada kerjaan tuh, jadi konsisten dong tiap hari. Mulai upload tiap hari, mulai ada audiens tuh dari situ. Jadi akhirnya di Instagram juga, kok mulai asik ya, ternyata sosmedan itu bisa nambah teman juga, nambah insight juga. Terus kayak lebih dapat banyak koneksi juga gitu loh dari sosial media. Jadi aku lanjutin deh sampai sekarang, gak ada ruginya juga sih kalau buat main Instagram sama TikTok. Mantep banget ya. Berarti awalnya berawal dari iseng keisengan, terus tiba-tiba jadi wow, jadi sekarang gitu. Mantap. Berarti kayak berawal dari iseng membawa ke buah kepositifan ya guys. Happy juga sih kalau di sosmed tuh bisa saling sharing juga kan. Karena capek tuh seharian bisa live sambil cerita-cerita gitu. Gitu sih. Mantep ya. Seru deh. Jadi pengen. Oke, lanjut. Nah, kalau boleh know nih ya, Jack, siapa sih kayak audience atau followers lo sekarang gitu? Dan kira-kira kayak gimana sih karakteristik atau persona dari followers lo gitu? Nah, itu sih sebenarnya aku sehari-hari juga sering lihat tuh kayak insight aku itu followersnya tuh siapa aja sih, audiens di aku tuh siapa aja. Sebenarnya aku lihat tuh paling banyak sih yang peminat basket ya, karena tiap kali aku upload video basket sama aku upload video ya lifestyle yang lain nih, misalnya kayak aku upload makanan tuh pasti lebih banyak feedbacknya ke yang basket atau olahraga lain kayak golf gitu sih. Jadi menurut aku bisa dikelompokkan kalau audiens aku tuh orang-orang biasanya kebanyakan laki-laki juga sih. Mungkin ada yang cewek, tapi laki-laki lebih banyak yang suka basket dong. Jadi ya itulah yang suka sports gitu sih audiensnya. Oke. Tapi Jack, kalau misalkan lu udah punya audiens yang banyak gitu ya, audiens sama followers lu lumayan banyak, pastinya ada dong beberapa brand yang udah pernah kerjasama nih sama lu. Iya, betul. Nah, kira-kira apa sih brand atau biasanya produk-produk apa yang biasanya suka ajak lu kerjasama gitu? Nah, otomatis karena segmen audiens aku di sports, pastinya marketnya sports juga dong. Sering aku kerjasama sama kayak ada turnamen basket, terus ada produk-produk olahraga, even itu kayak produk yang bukan basket sih, kayak produk gym juga ada, terus fiber drink itu juga ada, terus makanan untuk olahraga, makanan diet, itu segala macam juga masuk ke aku. Karena emang segmennya kayak gitu sih, tapi ada beberapa juga segmen beauty yang masuk, kayak online shop beauty atau brand beauty yang masuk ke aku, karena bisa dimasukin juga sih, karena aku juga ngeklaim diri aku as beauty content creator juga gitu. Oke.
Jadi sebenarnya lumayan banyak ya, walaupun tadi sebenarnya yang followersnya itu banyakan laki-laki juga, tapi lu ada tetap bikin konten yang beauty juga gitu ya, Jack, sebenarnya. Beauty tuh as kayak beauty lifestyle gitu sih, kayak Oke. skincare, terus makan apa, pola hidup teratur yang seperti itu. Karena menurut aku kalau yang skincare itu masih bisa masuk, karena kan misalnya nih bisa dimasukin, misalnya aku lagi olahraga pasti kena matahari dong, terus aku jadi kusem dong kulitnya, terus aku pakai skincare yang bikin kulit aku tetap terjaga. Nah, skincare itu kan juga bisa masuk ke laki-laki atau perempuan juga, jadi sebenarnya unisex juga sih kalau kalau beauty yang itu. Oke, oke. Menarik, menarik, menarik. Menarik banget, guys. Harus bisa cocokologi ya, Le. Iya. Tuh, Le. Cocok lagi, ya betul. Lele. Tapi Jack, menurut pengalaman lu nih, Jack, biasanya tuh apa sih yang diperhatiin sama brand-brand pada saat dia mau kerja sama lu gitu? Atau sama influencer-influencer lainnya mungkin biasanya tuh mereka memperhatikan apa sih? Mungkin engagement rate atau apa gitu? Kalau menurut pengalaman lu? Kalau dari aku yang biasanya kan juga discuss sama my fellow itu kan, teman-temanku yang juga content creator, itu kita lihat-lihat tuh kayak brand tuh reach kita karena apa. Yang pertama aku Betul. kumpulin reach-nya tuh karena engagement. Yang pertama engagement rate tuh pasti dilihat dong kayak kalau brand besar. Tapi mungkin kadang-kadang kita harus bedain sih, kalau misalnya kita dapet tawaran dari brand atau dari online shop itu ada perbedaannya juga. Kalau online shop itu lebih ngeliat ke kan online shop kebanyakan newbie ya, masih ya, mereka kan masih belum ngerti tuh kayak gimana sih tata cara endorsement atau kerjasama yang bener-bener kayak brand tuh gimana. Kadang-kadang teman-teman aku yang terima online shop itu mereka tuh lihat dari likes loh, lihat dari likes, lihat dari komen, terus lihat dari screenshotan dari engagement Instagram sendiri gitu. Tapi aku nggak pernah mengalami sih tentang yang kayak gitu. Cuma itu cerita dari teman aku aja. Nah, kalau yang brand ini kadang-kadang dia itu minta dari engagement rate aja. Jadi lebih terstruktur kan, kalau di engagement rate itu ada gendernya apa, terus waktu yang paling tinggi apa, terus segmennya apa. Biasanya dilihat dari situ sih engagement sama account reach lah, kayak gitu-gitu sih. Terus dilihat juga kayak kadang-kadang yang brand bikin kita kerjasama itu kayak foto-foto kita tuh bagus nggak sih, kayak bener kayak gitu sih dilihatnya. Terus kadang-kadang juga apa ya, brand tuh kadang-kadang ngelihat kita tuh aktif di mana gitu, jadi dia masukin kita ke market yang itu juga. Kayak misalnya aku nih aktif sih di sports, tapi kadang-kadang aku juga aktif jadi kayak brand brand beauty kan, terus ada brand beauty, terus aku ada tawaran brand dari salon juga gitu. Jadi kayak berkecimpungnya di mana nanti brand tuh bisa lihat kita aktifnya di mana gitu. Aku masih kurang ngerti sih tata cara kerja brand gimana, cuma setahu aku sih seperti itu ya. Gitu. Berarti banyak juga ya, kayak dari segi banyak gitu ya, dari engagement rate apa segala macam, dari sampai even kayak mereka juga ngeliat kayak postingannya itu bagus apa enggak gitu ya. Iya sih. Kayak menarik. Ya sih, saya mungkin mereka juga nggak mau rugi ya guys. Udah bayar terus kayak influencernya kurang niat juga, kayak mereka mikir-mikir juga kali ya. Cuma aku masih belum bener-bener paham sih, karena kan sebenarnya nih ada sharing aja ya. Aku kan ada ini nih kerja sama, bukan kerja sama, aku ada bus dev kan kalau bisnis itu. Yeah. Nah, terus kebetulan aku tuh di divisi marketingnya. Nah, kemarin aku sempat punya brand tas gitu kan. Terus aku tuh coba collaboration sama influencers. Jadi aku tuh lihat dari engagement rate-nya aja sih. Jadi aku kalau engagement rate-nya nggak oke, biasanya yang bagus tuh di atas 2%. Di atas 2%, nanti kalau udah di atas 2%, terus dilihat foto-fotonya kok bagus, biar buat stok foto juga kan. Jadi langsung aja aku approach influencer itu, gitu sih. Oke, menarik. Jadi wawasan saya tambah luas ya guys. Tapi nih ya, ngomongin brand yang kerjasama gitu ya, lo pernah gak sih Jack kayak nolak kerjasama dengan sebuah brand gitu? Dan kira-kira kayak apa faktor yang ngebuat lo nolak kerjasama dengan brand tersebut gitu? Pernah sih, ada beberapa faktor yang bikin aku tuh nolak brand. Karena yang pertama keterbatasan waktu. Ya, as you guys know, aku kan kadang-kadang bolak-balik ke
Surabaya Jakarta. Mungkin ada event attendance di Surabaya, tapi aku lagi di Jakarta tuh, jadi aku nggak bisa dong ke Surabaya langsung. Itu sih yang pertama. Terus yang kedua mungkin kurang cocok sama interest aku. Misalnya nih aku di endorse produk kayak eh apa ya yang nggak sesuai interest aku dan umur aku ya. Misalnya kayak sebenarnya kalau lifestyle tuh masuk semua sih. Cuma aku pernah nolak satu brand tuh brand food. Soalnya foodnya itu bukan frozen dan dia itu minta dikirim antar kota. Jadi aku tuh takut nggak possible buat kerjain kan. Karena takut waktunya lah. Jadi aku nolak gitu. Terus mungkin itu aja sih. Biasanya kalau brand itu aku kan lifestyle jadi bisa masuk semua kadang-kadang gitu. Oke, oke, oke. Tapi kita masih ngomongin tentang brand nih ya, Jack. Menurut lu sendiri, kira-kira apa sih keuntungan yang bisa didapat dari sebuah brand? Karena mungkin ini brandmates yang pada nonton ini mungkin udah mulai merintis bisnisnya sendiri gitu ya. Kalau menurut lu sendiri mungkin bisa sharing juga insight ke brandmates, kira-kira apa yang bisa brand itu dapat dari endorse seorang influencer gitu. Kira-kira apa kelebihannya dengan endorse influencer dibanding kalau kita pasang iklan di sosial media atau mungkin beriklan di platform konvensional mungkin gitu. Oke, aku nih ada experience dari dua sisi kan. Aku sebagai marketingnya dan aku sebagai creatornya. Nah, kalau aku lihat dari sisi content creatornya dulu ya, mungkin aku ini kalau kerja sama brand, aku pasti nggak pengen image aku juga dilihat kurang bagus tuh sama brand. Pastinya aku kerjainnya dengan sungguh-sungguh dong. Aku foto dengan benar, aku benar-benar ngerjain sesuai dengan briefnya, aku post sesuai dengan persetujuan, kayak gitu dong. Aku pasti mau yang the best buat brand itu, biar brand itu juga dapat positifnya, aku juga dapat positifnya. Nah, jadi mungkin dari aku lihat kalau dari sisi brand itu bisa dapat foto-foto yang bagus nih yang pertama. Terus yang kedua mungkin brand awareness-nya pasti naik dong. Nggak mungkin dong kalau kamu endorse content creator atau influencer, brand awareness kamu tambah turun, nggak mungkin kan. Jadi pasti naik tuh brand awareness-nya. Terus bisa ningkatin sales juga sih kadang-kadang, meskipun kadang-kadang yang lebih ditekenin kalau endorsement tuh ke brand awareness. Terus keuntungannya sih karena tujuannya ya emang itu aja sih, untuk ningkatin brand awareness dan mungkin nambah-nambahin foto. Terus kalau aku lihat dari sisi marketingnya dulu, aku dari jadi staff marketing itu, mungkin kalau endorse influencers atau content creator itu harus yang sesuai target sih. Kalau misalnya nggak sesuai target market, mungkin agak kurang. Jadi emang brand itu juga benar-benar harus tahu engagement apa yang cocok sama brand kamu. Terus keuntungannya dari sisi marketing sih, kita tuh jadi nambah sales sih waktu itu. Jadi itu sih. Jadi nambah sales sama brand awareness dapat, foto-foto bagus dapat gitu. Mantap. Baik. Oke, tapi apa tuh? Kalau misalnya nih, kalau dibandingin sama kan Instagram ada fitur tuh kayak ads gitu kan. Kalau influencers atau content creator itu lebih kayak honest review gitu loh, daripada iklan kan cuma satu sisi tuh, dilihat orang satu sisi iklan. Kalau influencer atau content creator itu dia honest review, jadi itu dia dapat juga tuh. Nah, kalau aku tuh biasanya ada brand masuk, aku cobain dong, aku kayak cobain pakai project itu, waktu aku cobain pakai produk itu, terus aku pasti kasih feedback, Kak, ini kurangnya tuh di sini. Aku tuh cocoknya kayak gini. Jadi dapat feedback juga gitu sih plusnya. Oh, berarti kayak harus honest review ya, Jack? Berarti nggak boleh kayak bohong-bohong gitu ya? Iya, jadi kalau misalnya aku nih cobain produk skincare, itu aku cobain dulu 2 minggu sampai sebulan, baru aku berani posting gitu. Jadi kalau misalnya nggak cocok, aku balikin malahan. Nggak boleh nipu gitu ya berarti? Iya, biar honest gitu loh tujuannya. Iya. Ya mungkin dari segi para konsumennya juga ngelihat kayak mungkin lebih percaya sama influencer gitu ya, karena kan di honest reviewin gitu dibandingkan ngelihat satu yang tadi lo bilang, yang ngelihat dari satu sisi di iklan doang yang bagus-bagus gitu ya. Iya. Oke, mantap. Tapi nih ya Jack, gue penasaran deh Jack, kira-kira
ada nggak sih kayak strategi apa yang lo lakuin untuk kayak tetap maintain engagement lo dan followers lo di media sosial gitu? Contohnya mungkin lo harus kayak post setiap hari atau kayak membuat konten yang terus-terusan valuable untuk audiensnya, atau mungkin kayak harus update dengan tren ya. Pokoknya apa tuh yang lo lakuin tuh? Nah, itu tiga-tiganya bener sih, Lav, yang Oh. kamu bilang gitu. Sebagai content creator ya harus ngonten dong. Tiap hari Iya. pasti, nggak tiap hari juga lah, per weeks pasti adalah post foto atau kasih story. Yang penting yang aku tuh upload story yang ada feedbacknya gitu. Jadi kayak interaksi. Kan aku lifestyle tuh. Orang-orang pengen entertain dong dengan konten-konten aku. Jadi aku post biasanya komedi, terus ada feedback, balesan. Ntar aku kasih lagi gitu, kayak gitu. Jadi ada entertainment juga sih di dalam situ. Buat nya juga dengan kita post foto atau video itu juga termasuk kita entertain orang loh. Kalian kan kadang-kadang kalau bosan scroll TikTok, scroll Instagram ya kan? Benar. Tuh. Oke, jadi tadi juga ada hal yang menarik, mungkin cara Jacqueline untuk interact sama followersnya dengan itu tadi ya, mungkin nanya-nanya juga. Tadi ada komedi-komedi yang memicu mereka untuk nimpalin terus gitu ya. Iya. Terus Oke. dari situ asik juga sih, kadang-kadang bisa kenal juga sama audiens, terus jadi teman juga lama-lama. Ya. Oke, tapi Jack, berhubung kita udah mau ada di penghujung acara nih, mungkin lu bisa sharing kira-kira lu next-nya mau ada project apa atau ada goals apa sih yang belum kesampaian atau lagi dalam planning gitu, mungkin bisa di-spill juga nih ke teman-teman. Kalau misalnya tentang yang content creator thing ini, aku just go with the flow aja sih. Yang penting tiap hari tetap konten, yang kayak gitu-gitu. Jadi masih belum ada target atau goal. Cuma kalau misalnya di luar itu pasti ada dong. Tentang Prasmo juga. Lagi cari internship juga, karena udah mau semester 5 kan. Jadi lagi cari internship aja. Kalau yang soal sosial media sih aku lanjutin aja sih selama masih bisa positif ke aku ataupun ke orang lain. Ini mantap. Semoga kita doakan ya guys para brandmate, semoga semuanya bisa terlaksanakan dengan baik ya Jack ya. Amin. Nah, tapi nih untuk yang terakhir nih, boleh kali ya Jack kayak kasih pesan untuk para brandmates di sini yang tertarik buat memperkuat personal branding mereka dan nungguin atau mungkin kayak mereka pengen jadi influencer gitu ya. Coba deh boleh dikasih kali ya pesan-pesannya. Oke, pesannya buat brandmates semuanya nih, jangan takut buat cobain. Karena aku awalnya juga coba-coba, kita nggak bakal ada yang tahu next-nya kita bakal seperti apa, dan cobalah jadi dirimu sendiri. Karena kemarin tuh sempat ada beberapa waktu tuh aku tuh pengen tiru orang, pengen jadi kayak gini, pengen influencer yang kayak gini, kayak gitu, tapi ya juga nggak mempan karena orang di sosial media tuh suka kamu karena itu kamu, bukan karena kamu itu orang lain gitu. Wow. Quotes, silakan. Quote of the day. dicatat. Nah, dengerin, lu kan mau jadi influencer katanya abis ini. Nanti ya, lihat gue menyusul Jacqueline. Siap. Oke, tapi seru banget nih obrolan kita hari ini. Thank you banget ya, Jack, udah hadir juga hari ini. Oke. Kalau gitu mungkin kita sampai di sini aja. Thank you juga untuk brandmates yang udah dengerin ngobrol-ngobrol kita hari ini. Teman-teman yang udah dengerin kita di Spotify ataupun di YouTube. Jangan lupa juga untuk follow IG dan TikTok kita di @brandingprasmul. Dan juga boleh Jacqueline apa IG dan TikToknya? Instagram Jacqueline Chandra, sama TikToknya Jackie Chan, N-nya 3. Oke. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube kita ya, karena ini podcastnya juga akan ditayangkan di YouTube. YouTube kita itu S1 Branding, di subscribe, jangan lupa nyalain juga notifnya, karena kita akan post juga di setiap bulan untuk ngobrol ini. Oke, akhir kata gue Amanda Syamurita. Tadi dulu, belum. Satu lagi belum di. Kenapa, Le? Jangan lupa dengerin podcast kita juga dong di Ngobrol Brand di Spotify.
Oke, lanjut Man. Kacau nih, Le. Hampir gue tutup deh. Iya. Oke, akhir kata gue Amanda Arsya Mudita. Gue Lele, sampai jumpa di episode ngobrol selanjutnya. Dadah. Bye guys. Bye. You.